Bab 473. Istriku. Mungkin karena merasa barang-barang di rumahnya masih kurang, sehingga Andrihan memanggil orang untuk menambahkan beberapa barang lagi. Alasannya karena pemilik sebelumnya tidak tinggal di sini. Meskipun sudah direnovasi, tetapi masih banyak tempat yang kekurangan beberapa hal. Misalnya, ornamen-ornamen di atas dinding. Beberapa dekorasi di atas meja. Semua ini Andrihan juga membantu memikirkannya. Glenn juga ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih. Setiap orang memiliki pekerjaan yang sama. Saat sibuk mereka sangat bersemangat. Ada canda dan tawa. Tetapi setelah selesai, baru menyadari benar-benar sangat lelah hingga sulit untuk bergerak. Glenn dan Gita langsung tidur dengan saling berpelukan. Mereka berdua tertidur di atas sofa. Para pelayan lebih tidak bebas. Meskipun sangat lelah, mereka hanya dapat duduk di samping. Meskipun terlihat sangat lelah, mereka juga tidak berani mengeluh atau mengatakannya. Hari ini kalian semua telah bekerja keras. Di lantai atas ada kamar. Kalian pergi istirahat dahulu. Nanti setelah selesai istirahat aku akan mentraktir kalian pergi makan malam. Tiga pelayan merasa tersentuh setelah mendengar ucapannya. Tetapi mereka tetap melambaikan tangannya, tidak perlu Nyonya Audrey. Tubuh kita sangat kotor. Jika naik ke atas istirahat pasti akan mengotori kasur kamu. Kita duduk di sini saja. Audrey Han tersenyum, hari ini kalian telah membantuku begitu banyak. Bagaimana mungkin tidak istirahat? Cepat naik ke atas. Kamarnya masih cukup. Tiga pelayan tersebut tetap menolaknya. Bagaimanapun tidak bersedia naik ke atas. Pada akhirnya Andrihan berkata, aku akan meminta Paman Nan mengantar mereka kembali untuk mandi dan istirahat. Lalu memberikan mereka libur 3 hari. Dengan ini kamu tidak akan merasa bersalah, bukan? Audrey Han. Kakaknya ini benar-benar memahami isi hatinya. Setelah mereka mendengarnya, wajah mereka terlihat bahagia. Libur 3 hari adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang tetapi selalu tidak mendapatkannya. Tetapi mereka tetap merasa sungkan. Kalau begitu biarkan Paman Nan antar kalian pulang saja. Nanti aku akan mentraktir kalian makan lain hari. Terima kasih Nyonya Audrey. Kalau begitu kami pulang dahulu. Beberapa pelayan wanita menatapnya dengan tersentuh. Kemudian keluar bersama Paman Nan. Setelah beberapa orang pergi, Andrihan tidak dapat menahan untuk mengetuk dahunya. Sebenarnya ini sudah keharusan mereka untuk melakukannya. Kamu tidak perlu merasa begitu bersalah. Mendengar ucapannya, Audrey Han terdiam sejenak. Kemudian berkata, tidak ada keharusan. Meskipun memang keluarga Han mengeluarkan uang untuk membayar mereka. Dan jika mereka telah melakukan tugas mereka dengan baik maka itu tidak masalah. Tetapi jika aku memanggil mereka untuk bersih-bersih, itu sudah hal yang berbeda. Bersih-bersih di kediaman keluarga Han dan membantu bersih-bersih di sini. Apa bedanya? Suasana hati berbeda. Audrey Han mengangkat tatapannya dan menatapnya, bagi diriku. Mereka bukan dibayar olehku. Andri Han terdiam sejenak dan mengerti dengan maksudnya. Lalu tidak mengatakan apapun lagi. Kak, kamu pergilah istirahat juga. Aku ingin melihat-lihat lantai atas. Setelah Audrey Han mengatakannya, dia langsung naik ke lantai 2. Rumah dengan 2 tingkat memang sangat bagus. Dengan tangga yang berputar. Di tengahnya terdapat lampu kristal yang besar. Meskipun indah tetapi tidak terlihat begitu mewah. Hanya saja sangat menyenangkan saat melihatnya. Audrey Han berjalan-jalan dan merasa sangat benar untuk membeli rumah ini. Dia mandi. Kemudian menukar pakaian dan berbaring di atas kasur. Sebenarnya dia juga sangat lelah.
sehingga dia langsung tertidur tidak lama setelah berbaring. Hingga muncul getaran ponsel yang membangunkannya. Mungkin karena dia terlalu lelah, sehingga saat menerima panggilan tersebut dia sama sekali tidak melihat siapa yang meneleponnya. Dan langsung meletakkan ponsel di samping telinganya. Lalu menjawabnya dengan tidak bertenaga. Golden Ye mengerutkan alisnya setelah mendengar suaranya yang terdengar tidak bertenaga dan kelelahan. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Kemarin malam kamu melakukan perampokan. Sebuah nada bicara yang dingin dengan suara yang serak muncul di telinganya. Audrey Han terkejut, tetapi dia masih sedikit tidak sadar. Kemudian meletakkan ponsel ke depan matanya untuk melihatnya. Dan menyadari ternyata itu panggilan dari Golden Ye. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia masih tidak bertenaga. Audrey Han merasa pandangannya semuanya gelap. Sudah begitu lama tidak begitu lelah. Setelah bangun tidur dia merasa kaki dan tangannya sangat lemas dan bergetar. Melayaniku selama 24 jam. Hari ini aku ingin melihat rancangannya. Audrey Han, maaf. Akhir pekan tidak termasuk. Golden Ye mengangkat alisnya dan tersenyum, saat awal perjanjian tidak mengatakan bahwa akhir pekan tidak termasuk. Apakah ini kamu yang mengubahnya sendiri? Benar. Audrey Han langsung mengangguk. Di saat dia tahu pria ini belum bercerai dengannya. Dan juga selalu mendekati dirinya layaknya koyo yang menempel pada tubuhnya. Audrey Han seketika tidak ingin menganggapnya menjadi klien lagi. Lagi pula dia begitu tidak tahu malu. Dan juga tidak akan marah. Maka dia akan bersikap menyebalkan kepadanya. Lagi pula jika dia marah dan ingin memutuskan kontrak, itu yang terbaik. Jika tidak marah, maka dia akan terus bersikap seperti ini padanya. Jika dia tidak keberatan, maka dia juga tidak peduli. Ini memang aku tambahkan sendiri. Apakah kamu keberatan? Golden Ye. Seketika dia terdiam. Dia tidak menyangka tiba-tiba Audrey Han merubah taktiknya. Sebelumnya dia benar-benar memperlakukannya sebagai klien. Tetapi akhir-akhir ini dia benar-benar tidak takut dengannya. Saat berbicara juga tidak sungkan. Sama sekali tidak menganggapnya. Berpikir sampai sini, Golden Ye tersenyum licik dan berkata, jika ini perintah istriku, bagaimana mungkin aku keberatan? Ucapan istriku yang tiba-tiba muncul membuat Audrey Han yang mengantuk seketika terkejut. Dia terdiam beberapa saat. Kemudian terdengar suara ponsel terjatuh ke samping bantal. Karena kamar terlalu tenang, sehingga Golden Ye dapat mendengar suara ponsel terjatuh. Kemudian terdengar suaranya yang sedang tertawa. Bajingan ini. Setelah Audrey Han sadar kembali, dia menggertakkan giginya kemudian mengambil lagi ponselnya. Golden Ye, kamu bersikaplah normal sedikit. Cepat atau lambat kita akan bercerai. Kamu tarik kembali ucapanmu tadi. Siapa yang bilang? Golden Ye tertawa pelan. Kemudian dengan sangat yakin berkata, 5 tahun lalu saja gagal bercerai. Apakah kamu merasa di waktu yang akan datang masih ada kemungkinan? Audrey Han, jika kamu benar-benar bosan, maka silahkan pergi ke perusahaan untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Atau pergilah untuk membantu beberapa orang yang miskin. Jangan mengganggu mimpiku. Setelah mengatakannya, Audrey Han tidak memberikan dia kesempatan untuk menjawab. Dan langsung mematikannya. Mendengar nada sibuk muncul dari ponsel, Golden Ye tercengang dan berkata, wanita bodoh. Temperamennya semakin lama semakin besar. Setelah mengatakan kalimat ini, dia bergumam lagi. Sebenarnya siapa yang terbiasa? Audrey Han melemparkan ponselnya ke samping dan memejamkan matanya memutuskan untuk tidur lagi. Tetapi sayangnya sekarang dia sudah dibuat merasa kacau karena ucapan Golden Ye tadi.
dan tidak dapat merasa tenang lagi. Setelah dia memejamkan mata beberapa saat, dia kembali duduk lagi. Meskipun sekarang dia sudah tidak memperlakukannya seperti seorang klien dan tidak bersikap sungkan seperti sebelumnya. Cukup mengusir dan membiarkan dia pergi saja. Tetapi itu tidak lebih mudah daripada sebelumnya. Berpikir sampai sini, Audrey Han menghela nafas panjang dan tidak tahu sampai kapan dia baru dapat terlepas darinya. Terpikirkan masalah perceraian. Hingga sekarang dia benar-benar masih belum memiliki cara. Awalnya dia mengira selama 5 tahun dirinya telah tumbuh dewasa. Tetapi kemampuan pria itu setelah waktu 5 tahun juga menjadi semakin meningkat. Terutama dalam hal tidak tahu malu. Bersambung.